Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan yang saya hormati grand finalis dan panitia LKTI Koindones 2020. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Rizky Paradiantama dan dua teman saya ada Muhammad Syah dan juga Dema Sentosa, perwakilan dari Institut Teknologi Bandung untuk mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul fitoremediasi fosfat berlebih pada air sungai menggunakan ekornia Crassipes terintegrasi dengan sistem produksi bioproduk samping bernilai tinggi melalui penerapan konsep biorefinery dalam mengoptimalkan potensi lokal. Sebagai latar belakang, kami mengambil topik ini adalah Sungai Belik atau yang ada di Kabupaten Bantul itu tercemar oleh limbah laundry. Limbah laundry sendiri merupakan limbah yang berbahaya karena memiliki kandungan fosfat yang sangat tinggi sehingga dapat mengganggu ekosistem air di dalamnya. Oleh karena itu, kami mengajukan solusi berupa metode fitoremediasi atau pengembalian lahan menggunakan agen hayati. Dan di sini kami mengajukan ekornia Crassipes sebagai agennya karena merupakan tanaman superakumulator fosfat yang baik. Setelah proses fitoremediasi, kami akan mengolah ekornia Crassipes tersebut menjadi produk-produk lainnya sehingga limbah yang dihasilkan akan minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Pada kesempatan kali ini juga kami membawakan konsep biorefinery, di mana pada konsep ini bahan baku yang ada akan dimanfaatkan secara optimal sehingga keuntungan yang diperoleh juga bisa maksimal. Dan limbah yang dihasilkan akan berjumlah minimal atau tidak ada sama sekali. Adapun potensi dari eceng gondok atau ekornia Crassipes sendiri itu ada 3 hal. Yang pertama, memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Kandungan selulosa yang tinggi dapat diolah lebih lanjut menjadi xilitol melalui proses fermentasi. Dan yang kedua, bagase. Bagase dari eceng gondok sendiri memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk pakan larva black soldier fly atau BSF. Dan yang terakhir, sisa tumbuhan lainnya akan kami olah menjadi pupuk cair dan pupuk kompos, sehingga tidak ada bagian tumbuhan ekornia Crassipes yang tidak dimanfaatkan. Adapun tujuan penulisan karya ini adalah menentukan efisiensi remediasi limbah laundry menggunakan ekornia Crassipes. Dan yang kedua, menentukan analisis profitabilitas sederhana dari keseluruhan proses yang akan kami lakukan. Dan yang ketiga, membuat prarancangan dari keseluruhan sistem produksi yang akan kami lakukan menggunakan tanaman ekornia Crassipes hasil fitoremediasi. Adapun manfaat penulisannya, yang pertama sebagai studi awal kelayakan remediasi limbah cat deterjen menggunakan ekornia Crassipes, dan yang kedua sebagai ide dalam penanganan limbah laundry yang mencemari sungai, dan yang ketiga sebagai suatu inovasi dalam memanfaatkan limbah biomasa hasil fitoremediasi. Adapun metode penulisan yang kami lakukan yaitu dengan studi literatur dengan memfokuskan terhadap 2 hal. Yang pertama adalah untuk mencari potensi ekornia Crassipes sebagai agen fitoremediator. Dan yang kedua, fermentasi silosa dari hidrolisat ekornia Crassipes menjadi xilitol. Dari hasil studi literatur yang kami lakukan, agen fitoremediasi terbaik dalam proses ini adalah Debaromyces hanseníi. Selanjutnya ialah metode fitoremediasi. Pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang digunakan ialah 80 liter limbah laundry untuk setiap 1,1 kg tanaman eceng gondok. Selanjutnya dilakukan proses fitoremediasi selama 14 hari tanpa ada penambahan limbah laundry. Dan dilakukan analisis setiap 3 hari sekali, di mana untuk mengukur chemical oxygen demand atau COD, fosfat dan nitrat. Dan terakhir ditentukan juga laju pertumbuhan biomasa. Selanjutnya ialah metode fermentasi. Fermentasi dilakukan untuk mengkonversi hidrolisat eceng gondok menjadi xilitol menggunakan Debaromyces hanseníi. Pertama dilakukan pembuatan medium yaitu eceng gondok yang dikeringkan dan digiling sampai halus. Untuk setiap 8 kg biomasa eceng gondok kering dicampur dengan 60 ml asam oksalat 8% lalu dihidrolisis pada suhu 121 derajat Celcius selama 75 menit. Kemudian untuk setiap liter hidrolisat ditambahkan 4 kg Debaromyces hanseníi dan senyawa tambahan lainnya. Kemudian dilakukan proses fermentasi selama 4 hari dengan sistem aerasi. Selanjutnya ialah metode analisis. Pada metode analisis ada 3 metode yang digunakan yaitu block flow diagram, analisis gross profit margin, dan analisis neraca massa. Block flow diagram digunakan untuk mengetahui unit-unit proses yang terjadi pada sistem yang kami bangun yaitu sistem fitoremediasi dan sistem fermentasi. Analisis gross profit margin untuk mengetahui keekonomian awal apakah sistem yang digunakan ini dapat menguntungkan atau tidak, dan analisis neraca massa untuk mengetahui seberapa besar input dan output yang terjadi dalam proses fitoremediasi maupun proses fermentasi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Pembahasan pertama kita ialah fitoremediasi menggunakan eceng gondok pada air Sungai Belik.
Eceng gondok merupakan salah satu agen remediator yang baik karena dapat tumbuh pada suhu 25,6 sampai 34,2 derajat Celcius dan pH 4 sampai 8. Dengan kemampuan tersebut, eceng gondok dapat tumbuh subur pada perairan Indonesia yang merupakan iklim tropis. Sungai Belik merupakan sungai yang berada di daerah istimewa Yogyakarta yang tercemar fosfat berlebih dengan kandungan fosfat sebesar 46,188 mg per liter. Fitoremediasi menggunakan eceng gondok dapat mampu mengurangi konsentrasi fosfat sebanyak 85% dan di pertambahan biomasa sebanyak 40%. Berdasarkan hal tersebut, maka konsentrasi fosfat pada Sungai Belik berpotensi menurun dari 46,188 mg per liter menjadi 0,928 mg per liter setelah proses fitoremediasi selesai. Dengan konsentrasi 6,928 mg per liter, maka konsentrasi fosfat tersebut sudah berada di batas aman, yaitu sebesar 10 mg per liter. Kemudian biomasa eceng gondok tersebut dapat dimanfaatkan menjadi beberapa bioproduk seperti xylitol, pakan alfa, black soldier fly, pupuk kompos, dan pupuk cair. Karena biomasa tersebut mengandung selulosa dan hemiselulosa yang dapat dikonversi. Selain itu, untuk mengurangi biaya yang digunakan, maka eceng gondok tersebut diambil dari rawa-rawa yang ada di perairan Indonesia juga. Pembahasan selanjutnya ialah biokonversi eceng gondok menggunakan Debarymyces sanseni. Seperti yang telah dijelaskan pada cara kerja sebelumnya, 8 gram eceng gondok kering dicampurkan dengan 60 ml asam oksalat untuk proses hidrolisit yang akan menghasilkan hidrolisat eceng gondok. Setiap 1 liter hidrolisat tersebut ditambahkan 4 kg NH42SO4, 0,5 gram MgSO47H2O, 1 gram KH2PO4, dan 1 K2HPO4. Setiap 1 liter medium fermentasi tersebut ditambahkan 4 kg Debarymyces sanseni untuk proses fermentasi selama 4 hari yang dilakukan aerasi. Dari hasil proses fermentasi tersebut didapatkan sebanyak 48,68% total silosa yang terdapat pada medium yang mampu dikonversi menjadi xylitol. Secara umum, proses-proses tersebut dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu unit fitoremediasi, unit fermentasi, dan unit produksi larva black soldier fly. Neraca massa diawali dengan melakukan perhitungan jumlah air sungai yang akan digunakan. Volume air sungai didapat dari debit air sungai Belik di daerah Kocoran yang dikalkulasikan selama 14 hari. Rentang waktu tersebut diperoleh dari salah satu referensi yang menyebutkan bahwa 14 hari merupakan waktu yang dibutuhkan eceng gondok untuk produksi fosfat sebanyak 85%. Oleh karena itu, diharapkan proses ini dapat berjalan secara siklik, sehingga kami memilih rentang waktu 14 hari. Begitu pula dengan proses-proses seterusnya. Kami menghitung neraca massa menyesuaikan dengan data-data persentase yang ada pada berbagai referensi. Berikut dapat dilihat pada PowerPoint. Pertama-tama, air sungai dan eceng gondok difitoremediasikan. Lalu setelah selesai, eceng gondok dipanen, lalu dibersihkan. Setelah bersih, eceng gondok dikeringkan dan dihaluskan, lalu dilakukan fermentasi oleh bakteri Debarymyces sanseni. Selanjutnya, sisa biomasa hasil konversi xylitol digunakan sebagai pakan BSF, yang nantinya akan diperoleh juga pupuk cair dan pupuk padat. Setelah data seluruh proses didapat, kami melakukan analisis ekonomi secara sederhana dengan menghitung gross profit margin dengan formula hasil penjualan dikurangi dengan biaya awal dibagi dengan biaya awal, sehingga kami dapat nilai GPM sebesar 23,44. Nilai ini menunjukkan bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh 23 kali lebih besar dari modal awal. Inovasi ini selaras dengan beberapa program gerakan pembangunan yang berkelanjutan, atau biasa disebut juga dengan Sustainable Development Goals 2030, yaitu pada aspek menghapus kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi, dan serta pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan, keseluruhan proses dari fitoremediasi sampai dihasilkan produk samping berupa xylitol, larva black soldier fly, pupuk cair, dan pupuk padat berpotensi meningkatkan kualitas air sungai sekaligus memberikan keuntungan secara finansial. Dibutuhkan analisis lebih lanjut untuk memperoleh pendekatan yang lebih presisi. Terima kasih.